Bulan Ramadan hari Senin sampai Kamis tetap buka praktek ya. Jam 8 pagi datang ke sininya. Jadi bulan puasa juga tetap buka. Nah, belajar bisa nggak? Belajar bisa, bulan puasa juga boleh belajar. Jadi silahkan, kalau belajar itu kapanpun boleh datang, tidak ada hari ya. Kalau mau belajar 24 jam setiap hari buka kalau mau belajar. Kalau mau berobat, untuk berobat hari Senin sampai Kamis usahakan jam 8 pagi sudah di sini. Begitu ya. Nah, itu adanya di ilmu hakikat ya. Adanya di ilmu hakikat atau ilmu hak. Jadi ilmu itu banyak jenisnya. Ada ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu sulit untuk dielakkan atau sulit untuk dielakkan ya. Gitu. Nah, ini senyum-senyum nih yang nonton. Iya ya, saya dulu pernah begini lagi. Nah, jangan aneh ya. Gitu, hilangnya cuma seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kok keluar lagi. Gitu. Makanya daripada berobat lebih baik mengobati, begitu ya. Prinsipnya ikuti semboyan Sangkuraga. Jadilah kepala, jangan hanya jadi buntut. Karena hanya kepala yang tahu semuanya. Buntut tahunya hanya sisanya aja, mengikuti kata kepala. Nah, kalau kata kepalanya pura-pura suruh ke kiri, ya buntut mah ikut aja ke kiri. Nggak tahu rencana kepala itu apa. Nah, jadilah kepala, jangan hanya jadi buntut. Di situ fungsinya. Jadi kalau mau tahu jawabannya, jadilah tukang ngobatin, jangan jadi yang diobatin, dah gitu aja. Kalau kita ngobatin, kita tahu jawabannya nanti. Tapi kalau kitanya diobatin, kita nggak akan tahu jawabannya. Seumur hidup nggak akan tahu. Kenapa ya? Kok aku begini lagi? Gitu. Kok aku begini? Dulu sembuh seminggu, dulu sembuh 2 minggu. Kenapa ya kok begini lagi? Solusinya apa dong kamu? Solusinya belajar. Gitu. Solusinya belajar. Karena hanya dengan ilmu kita bisa tahu dan bisa sembuh nantinya kalau sudah tahu. Kayak si AA ya, sekarang problemnya kan begini ya. Iya. Problem satu-satunya ya belajar, ah. Belajar. Belajar mengobati orang, bukan diobati. Ya. Solusinya seperti Ajejen ya. Ajejen itu solusinya yang bagus ya belajar lalu mengobati orang, bukan diobati orang. Jadi gitu. Versinya istilahnya abi teh kantos kayaknya sering hiji praktisi. Ya. Pacen teh ada abi gaduh bagian teh di hal ieu cen teh. Abi teh cen bingung ka itu ka ditu. Teu berhasil wae belajar teh. Cebatkeun abi teu serius teh yakin da abi misalnya tebih-tebih dijuk-juk cen teh gitu. Nah, berarti serius eta. Tadi datang ke sini aja datang berarti serius banget. Serius, tapi cuman belum nemu. Nah, kan ge. Tuh bagian ada teh. Kundung deui gitu kan istilahnya. Aduh. Teh. Tapi sebuah orang yang istilahnya pendak sareng abi gitu. Iya. Misalnya seorang 2 orang itu percaya abi teh biasa gitu. Abi aneh dinya bahkan dan nyoba gitu. Tadi cenah gitu. Ngobrol lah istilahnya. Di mana 3 Garut pantes nih gitu. Gitu. Kan abi teh kan bingung gitu. Kasihan nyebut ke dia. Ada yang ngajak ngobrol. Satu kangen maneh, sareng satu kangen urang teh sarua. Abi kan bingung deui. Ya we abi mah. Ya istilahna abi teh ada alih-alih nya coba tetanggotna bahasa nyawe abi teh nya gitu kan udah tiasa. Pokoknya mah satu kangen di dinya, satu kangen abi sami sanadara teh. Sami kumaha nya saur anjeunna walau alam gitu kan. Satu kangen dinya satu kangen abi teh pada tengah ulang tenuan teh cenah anu mah teu kantos kapungkur menuju alit menuju SD osok bacaan doang untuk buat ada pernah mendak buku ya perlu bacaan gitu kaitos majen ka SMP mah teu ya paham. anu alam bukan ketinggian sama saya udah paham banget posisi Pak, paham banget. Jadi memang solusi terbaiknya adalah belajar supaya tahu jawabannya ya. Karena kalau terus menerus begini itu makin kacau nantinya. Udah kebaca arahnya nantinya makin kacau,
nanti belajarnya malah makin jauh dan nggak akan menemukan apapun. Nggak akan menemukan apapun. Nah, saya bukan menyumpahi ya, bukan menyumpahi. Jawabannya sudah ada. Kalau masih begini terus, nggak akan nemu jawaban. Malah makin menjauh dan nggak naik-naik. Ya, silakan aja belajar kemana-kemana, bukan nyumpahin ya. Silakan kemana aja belajar. Nanti datang ke sini setelah 5.000 tahun tetap aja hasilnya begitu. Begitu. Ya, sudah kebaca arahnya. Oh, begini gitu. Itu pasti ya, 90% lah. Sudah kebaca arahnya soalnya. Oh, arahnya begini. Lingkungannya begini, daerahnya begini, itu udah kebaca sama saya. Lingkungannya jangan dianggap kita ya, dianggap aneh karena Bukan dianggap aneh ya, sudah paham arahnya. Arah kehidupannya begini-begini udah ketahuan. Jadi nantinya malah ya apa ya? Ya diam di tempat. Gitu, ya diam di tempat. Karena tadi untuk memahami ilmu itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena orang yang dicari itu tidak banyak ya. Orang yang paham ilmu itu nggak banyak. Orang yang menjalankan ilmu itu hampir semuanya. ya. Kalau orang yang menjalankan ilmu itu banyak, dimanapun ada. Tapi yang betul-betul paham itu sedikit ya, sedikit. Tapi Kalau yang menjalankan banyak. Soalnya versi pengusaha Akang Mawi biasa oke itu ngiringan belajar teh itu ya. Kalau di sini, kalau Azenal sering nonton channel saya sering mengucapkan di sini di Sangkuraga tidak ada istilah bakat tidak berbakat. Kalau sering nonton ya, saya sering ngucapin ini. Mungkin di tempat lain ada istilah ini ada bagian. Nah, saya bagian lah. Ini nggak ada bagian. Paham ya? Ini di tempat lain ini banyak begitu. Tapi kalau di sini tidak ada bahasa seperti itu, di sini nggak ada. Jadi, oh ini mah nggak ada bagian. Nah ini ada bagian jadi paranormal, ini nggak ada bagian jadi paranormal. Di sini nggak ada seperti itu ya. Di sini beda. Di sini siapapun bisa kalau dianya mau. Jadi modalnya apa? Mau dulu modal. Kalau nggak mau ya nggak bisa. Kalau nggak mau nggak bisa. Modalnya mau dulu, niat dulu. Selama dia niat, dia bisa jadi paranormal. Dia bisa nolong orang. Dia bisa punya kemampuan supranatural. Selama dianya mau. Jadi bukan bagian. Di sini beda lagi ilmunya ya. Gitunya. Ilmunya beda lagi ya, karena setiap tempat berbeda ilmu ya. Kalau saya nggak pakai bagian-bagian, tetapi pakainya apa? Niat. Mau nggak kamunya jadi? Mau, ya udah tinggal jalan gitu. Kalau nggak mau ya nggak bisa jadi. Karena orang nggak mau itu nggak akan jalan, Mas. Ya. Sok saya kalau nggak mau ke sini nyampe nggak ke sini? Ya, ya. Akan ketemu saya nggak kalau nggak mau ke sini? Nggak akan Pak. Nggak akan. Nah, si AA ke sini sekarang naik apa? Bus. Naik bus. Nyampe ke sini? Alhamdulillah. Nyampe ya? Sampai Berapa kali turun naik? 2 kali karena ojek sekali. Lumayan. Nah, bagi kita gampang, A. Tapi bagi orang yang punya mobil pribadi, perjalanan si AA itu ribet. Bener nggak? Iya benar. Ribet punya mobil pribadi atau ribet perjalanan si AA sekarang? Ya saya sekarang. Naik turun. turun. Bianan. Naik, turun. Kalau yang punya mobil pribadi langsung Nah ke sini. nyampe. Bedanya itu, A. Bedanya belajar itu ada yang naik mobil pribadi langsung nyampe datang ketemu saya. Ada yang naik kendaraan umum, naik turun, nanya alamat, naik turun, kesasar lagi, salah naik mobil, balik lagi. Tapi ketemu nggak? Ketemu ujung-ujungnya kalau tidak kalau tidak menyerah. Tidak menyerah. Bener nggak? Ya. Tapi kalau dia di tengah jalan naik turun, wah salah mulu, balik ketemu nggak? Wah ya. Enggak. Tapi kalau terus Tepung ketemu aja. pasti nggak ketemu. Pasti kan. Pasti. Ya, Kenapa hakikatnya? Hakikatnya mobil itu di semua daerah ada. ada. Kalau nggak ada mobil, zaman sekarang di seluruh Indonesia ada ojek. Jadi bakal ketemu nggak? Bakal. Seandainya nggak punya duit ongkos bisa nggak ketemu saya? Bisa. Selama punya Waduh. selama punya Kakinya. kaki. Berapa lama? Kalau naik bis 1 hari,
Kalau naik jalan kaki 7 hari, nyampe nggak? Selama ada kaki nyampe nggak? Coba. Yang dugi. Nah, bisa pakai sepeda. Ya. Ayo, nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Tinggal kembali orangnya mau nggak ketemu sayanya. Gitu. Itu contoh ya. Ya. Mau nggak belajar ilmunya. Jadi jangan bicara bagian, nggak ada istilah bagian. Kalau saya bahasanya ilmu hakikat ya, beda lagi. Ilmu hakikat itu berarti bisa selama dia mau. Yang membedakan ada yang pakai mobil pribadi, ada yang pakai mobil umum, nggak punya duit, nggak punya ongkos, nggak bisa naik mobil umum, punya kaki, punya mulut. Di Garut ada nggak mobil yang jurusan ke Cirebon? Saya jamin pasti ada. Ke Cirebon. Pasti ada, saya jamin. Tinggal lihat mobil truk platnya numpang. Anak metal itu nggak pernah pakai ongkos, nyampe dari ujung ke ujung Indonesia. Anak metal. Tapi kalau dari Garut ke Bandung. Masa kalah sama anak metal? Punya mulut, punya pikiran, punya tangan, punya kaki, punya mata. Tidak punya duit, kalau ada niat, anak metal aja nyampe kemana-mana dari ujung ke ujung. Masa kalah sama anak metal coba. Jadi anak metal itu luar biasa, kemana aja nyampe. Bener nggak? Benar. Kita katanya beragama, kita katanya mencari Tuhan, masa nggak bisa begitu? Waduh. Jadi di sini tidak ada bahasa ini punya bagian, ini nggak punya bagian, itu nggak ada di sini. Sesi siang lanjut tetap libur. Di sini nggak ada libur. Hari Senin sampai Kamis buka prakteknya. Hari Senin sampai Kamis. Kami belajarnya gitu. Belajar setiap hari ya. Kalau belajar setiap hari tidak ada jadwal. Kalau belajar di sini setiap hari nggak pakai jadwal. Kalau mau belajar privat langsung datang aja ya. Gitu. Jadi tidak ada libur kalau belajar. Tapi kalau pengobatan konsultasi Senin sampai Kamis. Gitu. Daya yang program kangge anu tarbih terus abi dan daya terserah dong ke tadi. Nggak ada. Gitu ya. Kalau ada tapi tahap dasar ya. Nanti bisa beli kitab atau beli bukunya. Beli kitabnya atau beli bukunya, tapi itu tahap dasar. Kalau tahap serius ingin jadi paranormal beda lagi. Itu harus datang langsung di sini 1 minggu ya. Gitu. Ya namanya ilmu kesepuhan. Si A udah berapa lama nonton baru ya? Oh, iya. Ada seminggu. Oh, yang dari bangunan ini belum kayak gini. Kok nggak tahu tentang saya? Ya, ayah sih, lama takut juga biasa kali gitu, terus terang gitu kan maksudnya. Mas Bitun we gitu. Kalau udah lama mah pasti tahu informasi ada ilmu privat kesepuhan ya. Pasti tahu. Kan santri banyak yang syuting di sini belajar kesepuhan. Yang warna bangunan deh masih ya, mungkin dulu nonton terus nggak nonton lagi baru nonton lagi. Gitu. Ya. Soalnya pasti tahu kalau sering nonton. Soalnya ini udah ribuan ya kita. Santri udah ribuan di sini. Banyak yang udah buka pesantren, padepokan, majelis di luar sana. Jadi kalau si A betul-betul penonton pasti tahu. Jadi kayaknya dulu nonton sekali, setelah sekian tahun nonton lagi baru 2-3 hari ini kayaknya, atau minggu-minggu ini. Soalnya infonya ketinggalan. Jadi ketahuan infonya ketinggalan. Kalau yang benar-benar nonton mah tahu, karena channel ada berapa ayo? Setengah 2 we. Nah, channel ada 3 ya. Jadi saya baru nonton sekarang. Nggak apa-apa, jadi tahu oh ini baru nonton. Soalnya nggak bisa bohong kalau yang udah lama nonton sama yang baru, atau istilahnya bukan baru, selewat gitu. Kalau yang pantang terus mah tahu semuanya, orang semuanya ada di YouTube. Yang pertama nonton tuh ya saya pernah ke Sancang itu. Ya. Sancang di Garut. Iya. Nggak apa-apa. Namanya YouTube kan banyak juga yang ditonton tuh banyak ribuan. Kadang-kadang mau datang tuh bingung, nih datang ke yang mana ya? Itu enggak ada itu. Ini datang ke mana gitu. Kadang membingungkan. Udah mau ke sini, nggak jadi ke sana aja. Karena banyak pilihan di YouTube itu ya. Banyak pilihan dan mencari yang lebih menarik tuh yang mana biasanya.